Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang segar ini Allah Subhanahu wa taala segarkan keimanan kita dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan, dan kini kita berada dalam majlis ilmu. Semoga kesemua itu menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala pada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram sampai pada bab nawaqidil wudu, bab pembatal wudu. Jadi sudah kita bahas kemarin tentang tata cara wudu, maka kita lanjutkan dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Al-Muallif Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani akan mencantumkan sejumlah hadis terkait dengan bab ini. Ya, meskipun sebagiannya nanti akan diperdebatkan sejauh mana dia membatalkan wudu atau tidak, baik terkait dengan derajat hadisnya ataupun juga dengan kesimpulan-kesimpulan para ulama yang terdapat di dalamnya. Ya, yang jelas hadis-hadis yang dicantumkan memang terkait dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu, meskipun juga ada kesimpulan-kesimpulan lain dari hadis-hadis tersebut. Langsung saja kita baca hadis pertama dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadiruna al-isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusallun wa la yatawadda'un. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu ad-Darqutni wa asluhu fi Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, Anas bin Malik terkenal apa istilahnya atau julukannya? Apa julukan Anas bin Malik atau kekhususannya? Dia dikenal sebagai khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Anas yang ketika itu berusia 10 tahun oleh ibunya Ummu Sulaim diantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diserahkan kepadanya untuk melayani hajat atau kebutuhan sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja dia banyak berinteraksi dan dekat dengan Rasulullah. Karena itu Anas juga termasuk sahabat yang dalam ilmu hadis disebut minal mukthirin, di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis selain Abu Hurairah dan yang lain. Kata Anas bin Malik, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kana, kata-kata kana dalam sejumlah redaksi itu juga menunjukkan kebiasaan. Kebiasaan, biasanya begitu. Artinya bukan kejadian sekali dua kali. Biasanya Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi, pada masanya. Pada masa Rasulullah ada. Yantadhiruna al-isya'a, mereka menunggu salat isya
hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepala mereka itu sampai ya, oleng begitu ya. Atau bahasa kita terkantuk-kantuk ya. Kadang-kadang goyang ke kiri ke kanan saking ngantuknya ya. Biasalah seperti bagaimana kita kadang-kadang yang paling sering kalau lagi sholat Jumat ya. Ya. Sebagian khusyuk mendengarkan, sebagian khusyuk ngantuknya begitu ya. Kalau udah lagi ngantuk biasanya goyang-goyang ya. Terkantuk-kantuk kalau bahasa kita begitu. Tsumma yusallun. Ya, kemudian ya, mereka menunggu Isya juga sekalian menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah datang, kemudian iqamah, tsumma yusallun. Lalu mereka salat wala yatawaddun. Dan mereka tidak berwudu lagi. Akhrajahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud, wa sahahahu ad-Darqutni, disahihkan oleh Darqutni, wa asluhu fi Muslim, dan asal dalam riwayat ini juga terdapat dalam riwayat Muslim. Ya, hadis ini secara singkat menunjukkan bahwa tidur sederhana atau ngantuk, tidur yang sedikit, minal jalis, dari orang yang dalam keadaan duduk, la yanqudul wudu, tidak membatalkan wudu. Berarti pemahamannya adalah kalau tidurnya banyak, apalagi sudah berbaring, maka dia membatalkan wudu. Ya, ini ada satu bab dalam fikih terkait dengan pembatal wudu adalah tidur. Kalau dalam kitab-kitab fikih, di antara dalam kitab fikih Syafi'i namanya an-naumu ala ghairi hay'atil mutamakkin. Ya, tidur dalam posisi tidak mantap gitu ya. Artinya berbaring atau bersandar gitu. Tapi kalau tidur duduk gitu, hanya terkantuk-kantuk, dia tidak membatalkan wudu. Ya, karena para ulama kesimpulannya adalah bahwa tidur itu bukanlah pembatal langsung, tapi dia dianggap sebagai berpotensi membatalkan wudu. Berpotensi membatalkan wudu yaitu keluar angin. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain dikatakan bahwa al-ainu wika usahi faman nama falyatawadda. Mata itu adalah ibarat katup bagi dubur. Artinya apabila mata kita tidur, seakan katupnya terbuka. Kalau mata kita terbuka, katupnya tertutup. Artinya orang kalau lagi melek gitu, sekarang nih misalnya kita pengen buang angin, kerasa nggak? Kalau kita tahan bisa nggak? Ya bisa lah, kadang-kadang goyang-goyang dikit segala macam gitu ya. Tapi kalau lagi tidur, kerasa nggak orang buang angin? Tidak kerasa. Itu yang dikatakan bahwa al-ainu wika usai. Makanya kata Rasulullah, faman nama falyatawadda. Ya, siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Ya. Kalau hadis itu sifatnya umum, tapi hadis ini mengkhususkan kalau tidurnya sedikit dan dia duduk, maka hal tersebut tidak membatalkan wudu. Ya. Meski demikian, para ulama memang tetap ada perbedaan pendapat masalah tidur ini antara yang mudah dengan yang ketat, gitu ya. Begitulah kadang memang dalam kajian-kajian fikih ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang namanya tidur sedikit maupun banyak membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Sebaliknya ada yang mengatakan bahwa tidur sedikit atau banyak tidak membatalkan wudu. Akan tapi jumhur ulama mengambil pendapat bahwa tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak, yang banyak gitu ya. Adapun tidur yang sedikit, tidur yang seseorang, kalau bahasa kita masih ngawang-ngawang gitu ya. Artinya kalau ditegur dia langsung akan bangun begitu ya. Kalau lagi sholat Jumat, kalau iqamah udah langsung bangun dia begitu ya. Artinya sayup-sayup terdengar suara.
apalagi ketika dia dalam posisi duduk. Tidur seperti itu tidak membatalkan wudu, akan tapi tidur nyenyak dan berbaring maka dia dianggap membatalkan wudu. Hadis ini juga secara tersirat menunjukkan fadilah dan keutamaan menunggu sholat. Menunggu sholat. Orang yang datang ke masjid duduk menunggu sholat, walaupun agak lama dia tunggu hingga iqamah, itu dianggap sebagai orang yang sholat. La yazalu ahadukum, kata Rasulullah, fi sholatin madamatis sholatu tahbisu. Seseorang berada dalam sholat selama sholat itulah yang menghalanginya untuk keluar dari masjid. Selama sholat itulah yang mencegahnya atau menahannya dari keluar masjid. Kita karena nunggu sholat kita tunggu. Nah, ketika itu kita dianggap sholat. Entah bahwa alam sebagian orang nunggu sholat sambil ngobrol misalnya. Mudah-mudahan dapat. Tapi tentu saja lebih baik kalau menunggu sholat dalam keadaan misalnya beribadah, berzikir, tilawah dan semacamnya. Baik. Dan juga hadis ini memberikan isyarat dan juga didukung oleh riwayat-riwayat yang lain. Ada satu riwayat Rasulullah mengatakan bahwa waktu isya ila muntasafil lail, bahwa waktu isya sampai pertengahan malam. Sehingga para ulama berpendapat bahwa waktu isya waktu yang afdol bagi sholat isya itu adalah lebih malam sedikit, tidak di awal waktu sebagaimana sholat-sholat yang lainnya, tidak di awal waktu sebagaimana sholat-sholat yang lainnya. Bahkan kalau tidak salah sudah kita bahas di sini terkait dengan waktu sholat, udah belum? Jadi waktu isya itu ada dua waktu, ada waktu al-ikhtiyari, ada waktu al-waktul ittirari. Waktu ikhtiyari itu sampai pertengahan malam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah nggak boleh orang secara sengaja niat sholat isya nanti saja jam 2 malam. Walau tujuannya misalnya mau sekalian qiyamul lail. Tidak. Itu waktu ikhtiyari. Kecuali dia lupa, sibuk, ketiduran, maka kalau dia bangun jam 2 malam itu masih ada waktu isya sampai terbit fajar. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pelaksanaan waktu isya, sholat isya itu boleh atau bahkan disunnahkan lebih malam sedikit. Meskipun ini tentu saja terkait dengan kesepakatan. Kalau seandainya dia tunda sampai lebih malam namun tidak dapat berjamaah, tentu saja lebih baik dia sholat isya di awal malam atau di awal waktu dengan tujuan mendapatkan sholat berjamaah. Apa hikmahnya menunda waktu isya hingga malam? Apa hikmahnya? Saya tahu. Hikmahnya adalah agar selesai waktu isya tidak ada aktivitas lain yang kita lakukan selain tidur. Selain tidur. Ini memang satu budaya yang seharusnya memang kita biasakan, bahwa sedapat mungkin akhir dari aktivitas keseharian kita adalah sholat dan tidurnya disegerakan. Setelah isya diriwayatkan bahwa makruh tidur sebelum isya dan ngobrol atau aktivitas lain setelah isya. Setelah isya. Cuma repotnya sebagian kita atau di masyarakat beberapa aktivitas justru habis isya. Ini juga satu ajaran bagi kita untuk terbiasa habis isya sedapat mungkin tidak ada aktivitas, dan semakin cepat kita tidur semakin mudah kita bangun malam. Maka dikatakan problem bangun malam itu bukan masalah bangunnya, tapi masalah tidurnya. Kalau orang tidurnya sore, biasanya justru akan sulit tidur lagi kalau sudah lewat pertengahan malam atau sepertiga malam. Kalau semakin cepat dia tidur, apalagi kalau sudah usia kayak seperti kita gitu, 40-50 misalnya, itu kalau sudah tidurnya jam 9, jam 10, kira-kira jam 3 mata udah bisa tidur gak? Itu biasa susah tidur, jam 4 biasa sudah susah
Tapi kalau tidurnya jam 12 malam, jam 1 malam, jangankan jam 3 subuh pun juga berat untuk bangun. Ya. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah bahwa tidur apabila dia banyak nyenyak berbaring maka dia membatalkan. Atau bersandar pun para ulama menyatakan itu juga dapat membatalkan. Ya. Adapun kalau tidurnya ringan, sayup-sayup, terkantuk-kantuk tidak membatalkan wudu. Walaupun wallahu alam kalau dia bersandar jika sangat ringan, sekedar terkantuk-kantuk saja, insya Allah tidak membatalkan wudu. Baik, kita lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Fatimah binti Abi Hubaysh, kata Aisyah radhiyallahu anha, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu berkata, Ya Rasulullah. Lihat para sahabat wanita, meskipun mereka menjaga dirinya, tidak menghalangi mereka untuk datang pada Rasulullah bertanya. Ini sesuatu yang boleh jadi bagi sebagian kalangan terasa berat, tapi ternyata sahabat wanita datang kepada Rasul bertanya langsung, tidak melalui perantara. Tentu saja tujuannya adalah untuk apa? Mendapatkan ilmu. Bahkan yang ditanyakan permasalahan yang cukup pribadi, tapi itu tidak menghalanginya untuk bertanya. Sifat malu itu betul, tapi malu yang diajarkan adalah malu yang menghalangi orang untuk berbuat maksiat dan kemungkaran. Itulah malu yang sebenarnya. Adapun malu untuk menuntut ilmu, bukan di situ tempatnya. Justru kata para ulama, ada dua sifat yang menghalangi orang dari ilmu. La yanalul ilma mustakbirin wala mustahil. Tidak akan dapat ilmu orang yang sombong dan orang yang malu. Mau ngaji malu, mau belajar malu, itu biasanya susah dapat ilmu. Tapi kalau untuk mencari ilmu tidak perlu malu. Dalam arti, ya kalau kita tidak tahu, ya kita bertanya atau mengaji. Faqalat, maka Fatimah bintu Abi Hubaysh bertanya pada Rasulullah, Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala adkhul. Aku adalah wanita yang mengalami istihadah sehingga aku tidak dapat suci. Istihadah adalah salah satu darah yang keluar dari wanita, dari rahim wanita, dan dia digolongkan sebagai darah penyakit, atau darah yang rusak, gitu ya. Beda dengan darah haid. Kalau darah haid bukanlah darah sakit, darah yang memang secara periodik keluar dan sifatnya normal. Karena itu para ulama menyebutkan perbedaannya. Kalau darah istihadah itu sifatnya seperti darah biasa, cair, merah, cerah, dan tidak bau, begitu ya. Tapi kalau darah haid dinyatakan darahnya kental, merah tua, kehitam-hitaman, dan kemudian bau, dan juga disebut lengket, gitu. Ya, jadi darah istihadah darah yang dikatakan juga keluar dari urat nadi. Kemudian kata Fatimah ini, afa ada'us sholat, apakah boleh aku meninggalkan sholat kalau keluar darah istihadah? Dia boleh jadi berpikiran bahwa darah istihadah seperti darah haid yang boleh baginya meninggalkan sholat. Qala, maka Rasulullah menjawab, la, tidak. Artinya tidak boleh meninggalkan sholat, tetaplah harus sholat walau keluar darah istihadah. Innama dzalika 'irqun wa laisa bi'aidin. Sesungguhnya darah tersebut adalah dikatakan darah penyakit, keluar dari pembuluh darah, wa laisa bi'aidin, dan dia bukanlah haid. Fa idza anbalat haidatuki fada'is sholati. Jadi kalau keluar darah istihadah ini, dan insya Allah bagi kalangan wanita yang sudah mengalami proses haid yang sering,
akan dapat membedakan jenis darahnya. Jadi karena itu para ulama tetapkan salah satu cara untuk menetapkan haid atau istihadah yang paling pertama adalah dengan mengenali jenis darah. Kalau telah dikenali jenis darahnya, oh ini bukan darah haid yang biasa keluar, tapi merah, cerah, segala macam, maka itu ditetapkan sebagai istihadah. Apabila keluar, faida akbalat haidatuki fada'is shalah. Apabila datang haidmu, jadi datang masa haid, fada'is shalah, tinggalkan sholat. Ini pun kemudian disimpulkan oleh para ulama, fada'is shalah, tinggalkan sholat dan tidak wajib diqadha. Karena kalau seandainya harus diqadha, Rasulullah akan jelaskan, fada'is shalah, tinggalkan sholat tapi diqadha. Kalau seperti puasa kan jelas, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun fi ayyamin ukhra, maka hendaklah diganti pada hari yang lain. Disebutkan harus diqadha. Di samping juga ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan kunna nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kami diperintahkan mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan mengqadha salat. Jadi kalau datang masa haid, tinggalkan salat. Wa idza antarat, jika haidnya sudah berlalu, faghsili anki dam, maka bersihkan darah darimu, tsumma sholli, kemudian sholatlah. Muttafaqun alaih. Jadi kalau haidnya sudah berlalu, habis, selesai, ternyata masih keluar darah, maka itu darah istihadah. Cukup kamu cuci darahnya, bersihkan, kemudian kamu sholat. Ini memang problem tersendiri, mengetahui mana haid, mana istihadah. Tadi salah satu caranya adalah dengan mengetahui jenis darahnya. Kalau bisa dibedakan, dan umumnya itu bisa dilakukan oleh para ibu, para wanita, maka itu lakukan. Kalau nggak bisa juga bagaimana? Kalau tidak bisa juga, bisa ditetapkan dengan cara menentukan batas maksimal haid. Para ulama umumnya berpendapat bahwa batas maksimal haid adalah 15 hari dalam setiap bulan. Jadi kalau dalam satu bulan masa haidnya baik secara bersambung atau akumulatif, maka batasnya adalah 15 hari. Lebih dari 15 hari dianggap sebagai istihadah. Adapun lebih sehari 2 hari dari kebiasaannya, hendaknya tidak dianggap istihadah. Biasanya 6 hari kok, 7 hari masih keluar, biarkan saja dahulu. Kecuali kalau kita tahu jenis darahnya tadi. Oh, ternyata setelah 7 hari darahnya nggak seperti darah haid. Itu bisa kita ambil kesimpulan itu bukan haid. Baik, walil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari tsumma tawadda'i li kulli sholatin. Kemudian hendaklah kamu berwudu setiap kali sholat. Wa asyara Muslimun ila annahu hadafaha amdan. Al-Imam Muslim mengatakan atau memberikan isyarat bahwa riwayat ini dia buang dengan sengaja. Artinya ini juga sebagai tambahan bahwa orang yang istihadah, dia tetap sholat dan hendaknya wudunya dilakukan setiap kali sholat. Jadi tidak bisa wudu yang sekarang dilakukan untuk sholat berikutnya. Untuk sholat berikutnya wudu lagi. Jadi wanita istihadah dalam juga riwayat yang lain disebutkan hendaknya wudunya dilakukan apabila masuk waktu sholat, lalu dia berwudu, lalu dia sholat, dan dia dapat melakukan sholat apa saja pada waktu itu, walaupun keluar darah tidak masalah. Tidak masalah. Nah, dari hadis inilah diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, ini menunjukkan bahwa di antara pembatal wudu adalah ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari salah satu dua jalan, dari kumpul atau dulu. Itu menjadi sebab batalnya wudu. Begitu ya. Dan yang kedua adalah bahwa istihadah najis dan dia membatalkan wudu. Dan kemudian dari hadis ini pun juga diambil kesimpulan tentang
atau dikiaskan tentang apa saja yang menyebabkan seseorang tidak dapat menghentikan pembatal wudu dari sisi ini. Jadi kalau orang mengalami biasa dalam kitab-kitab fikih disebut salisul baul, orang yang mengalami beser atau buang angin terus nggak berhenti-berhenti, maka berlaku hukum seperti ini. Atau kadang ada orang yang sakit pakai apa? Kateter ya. Ditaruh kantong saluran kencingnya di tubuhnya. Itu bagaimana? Apakah sholat? Dia tetap sholat. Berlaku hukum baginya seperti wanita istihadah. Karena apa? Dia tidak dapat menghindari keluarnya najis. Maka berlaku hukum wanita istihadah atau disebut dalam istilah salisul baul, misalnya terus keluar kencingnya, maka setiap kali masuk waktu sholat dia berwudu dan dia sholat, walaupun keluar secara terus menerus najis dari kemaluan. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai jika mengalami masalah seperti itu lalu seakan-akan dia merasa punya alasan untuk meninggalkan sholat. Itu tidak dibenarkan. Jadi dia tetap bisa sholat ke masjid, bahkan jangan menghalanginya untuk ke masjid, tentu saja dengan catatan sedapat mungkin dia hindari. Jangan sampai ada najis yang berceceran. Gitu ya mau nggak mau, kalau memang harus pakai pampers ya pakai pampers. Pakai pampers. Sebab saya pernah dapati ketika saya umrah menemui rombongan dari Indonesia, waktu itu saya lagi di Saudi. Ya kasihan orang tua, bapak-bapak di kamar, dia merasa sedih. Kenapa? Katanya kata ustaz pembimbingnya saya nggak boleh ke Masjidil Haram karena saya beser gitu. Saya bapak bisa tetap ke Masjidil Haram, jangan sampai ketinggalan. Ini pakai pampers agar najisnya tidak keluar, lalu bapak berwudu, begitu. Jadi jangan sampai hal tersebut menghalangi orang untuk beribadah. Baik. Kemudian hadis berikutnya Rasulullah SAW wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia berkata, kuntu rajulan madzaan, kata Ali bin Abi Thalib, aku adalah rajulan madzaan, orang yang selalu keluar madhi. Madzaan bukan cuma sekedar keluar madhi, tapi selalu keluar madhi. Ya, madhi memang cairan yang juga keluar dari kemaluan, dari zakar, dari kemaluan, bukan mani. Dia madhi. Disebut-sebut bahwa madhi ini keluar biasanya karena timbul hasrat atau karena keletihan yang sangat. Dia keluar madhi, dan keluarnya kadang atau sering tidak terasa. Beda kalau mani ketika keluar seorang akan terasa, dan biasanya pun tidak memancar, keluar begitu saja. Beda kalau mani keluar memancar. Disebut juga bahwa mani lebih encer dari mani. Itu beberapa perbedaan yang disebutkan terkait dengan masalah mani. Jadi Ali bin Abi Thalib sering keluar mani. Fa'amartul Miqdad, maka aku perintahkan Miqdad ayas ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib malu, tapi malunya pun tidak menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Ya, katakanlah malu untuk ngomong, bisa kita minta teman kita untuk bertanya. Itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Ya, apalagi ternyata ya kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi membuatnya malu bertanya kepada mertua terkait dengan perkara yang cukup pribadi, begitu ya. Maka diperintahkan Miqdad untuk bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu, lalu dia bertanya kepada beliau, faqala, maka Rasulullah bersabda, fihil wudu, dalam masalah ini, yaitu apabila seorang keluar mati maka dia harus berwudu. Muttafaqun alaihi. Muttafaq alaihi wal lafdhu, dan redaksi hadis ini lil Bukhari, berasal dari riwayat Bukhari. Ya, ini juga menguatkan kesimpulan tadi bahwa
segala sesuatu yang keluar dari kemaluan itu akan membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Baik, yang sering jadi pertanyaan dari orang-orang adalah bagaimana kalau seorang bangun tidur atau di lain waktu mendapati celananya basah atau ada cairan dan dia tidak dapat membedakan apakah itu mani atau madhi. Apakah itu mani atau madhi. Wallahu alam, sebagian ulama mengambil pendapat bahwa kalau dia tidak dapat memastikan apakah itu mani atau madhi, maka kembali kepada hukum asal bahwa seseorang tidak dikenakan kewajiban misalnya untuk mandi junub. Kecuali kalau dia yakin itu mani atau madhi. Akan tapi dia tetap harus berwudu, ya, untuk dapat mensucikan dirinya minimal dari hadas kecil. Ya. Kemudian hal ini juga menunjukkan bahwa wajib bagi seorang untuk membersihkan najis atau kotorannya dari kemaluannya, ya, atau disebut dengan istinja. Ya, sebab dalam hadis yang lain Rasulullah SAW katakan hendaknya berwudu, membersihkan kemaluannya dari kotoran, dari najis, dan hendaknya dia berwudu. Begitu. Jadi sekali lagi hadis ini menunjukkan bahwa apa yang keluar dari salah satu dua jalan itu membatalkan wudu. Adapun madhi, dia bukanlah hadas besar tapi hadas kecil. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau keluarnya sedikit sekali, dia diringankan. Dia diringankan, tidak dicuci sedemikian rupa, cukup dicipratkan dengan air. Ya. Baik, kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila as-salati wa lam yatawadda. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala, mencium ba'dha nisa'ihi. Ba'dha nisa ini bukan berarti sebagian lebih dari satu, tidak. Ya, mencium salah seorang istrinya. Ya, kemungkinan besar ya Aisyah. Ya, sebab tidak mungkin istri yang lain kemudian Aisyah tahu, begitu ya. Cuma dia dengan bahasa yang lain, mungkin kalau dia katakan mencium saya tidak layak, maka dia katakan mencium sebagian atau salah seorang istrinya. Thumma kharaja ila sholati, kemudian beliau keluar untuk melakukan sholat walam yatawadda, dan tidak berwudu lagi. Tentu saja dengan jelas hadis ini menunjukkan bahwa bukan sekedar bersentuhan, mencium pun tidak membatalkan wudu. Cuma masalahnya adalah akhrajahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Akan tapi dilemahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Meskipun para ulama hadis banyak mengkaji hadis ini, apakah hadis ini sahih atau tidak, yang jelas sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Al-Bukhari menyatakan hadis ini lemah. Sejumlah ulama hadis yang kontemporer sekarang atau belakangan menyebutkan bahwa hadis ini setidaknya jayyid, artinya masuk dalam kategori sahih meskipun tidak sampai pada sahih yang paling tinggi derajatnya. Di antaranya Ahmad Asy-Syakir dan Al-Albani menyebutkan hadis ini sahih. Karena itu memang terkait dengan masalah mencium atau menyentuh wanita, juga dengan hadis-hadis yang lain dan juga ayat-ayat Al-Quran, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Dalam mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa menyentuh wanita secara mutlak tidak membatalkan wudu secara mutlak. Menyentuh, dan mereka mengambil dalil atau hadis atau riwayat bahwa Rasulullah SAW
pernah ketika sholat menyingkirkan kaki Aisyah, jadi atau menyingkirkan atau mencolek kaki Aisyah agar dia tekukan, karena kakinya memanjang di hadapan Rasulullah SAW yang sedang sholat. Jadi Aisyah kalau dicolek sedikit maka ditekukan kakinya di depan Rasulullah SAW. Ini juga di satu sisi menunjukkan ya rumah Rasulullah yang sangat sederhana dan sempit, sehingga untuk tidur membuat kakinya harus memanjang di depan Rasulullah yang sedang sholat. Dan itu hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut maka disimpulkan bahwa menyentuh laki dan wanita tidak membatalkan sholat. Ya. Kebalikan dari pendapat mazhab Hanafi adalah pendapat mazhab Syafi'i yang umumnya kita kenal, bahwa menyentuh wanita secara mutlak membatalkan sholat, membatalkan wudu, secara mutlak, baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, itu membatalkan wudu, begitu ya, kecuali dengan mahramnya, baik. Yang pertengahan adalah mazhab Maliki, termasuk juga diambil oleh sejumlah ulama dalam mazhab Hambali, yaitu bahwa menyentuh wanita atau laki wanita itu tidak membatalkan wudu kalau tidak dengan syahwat. Biasa saja menyentuh, pegang segala macam, mungkin dia kesentuh atau pegangan, begitu ya, sampai juga dengan hadis yang kita baca ini sebagian ulama menyatakan sahih, maka pemahamannya adalah bahwa hadis ini Rasulullah lakukan bukan diiringi dengan syahwat. Adapun kalau diiringi dengan syahwat, maka dia dapat membatalkan wudu. Ini sama juga dengan tidur tadi, artinya masalah menyentuh ini bukan dianggap sebagai pembatalnya langsung, tapi berpotensi membatalkan wudu, sebab ketika dia menyentuh kemudian timbul syahwat, bisa jadi ada keluar sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Ya, ayat yang mungkin sering juga diungkapkan dalam hadis ini adalah dalam surat Al-Maidah, aula masturun nisa, terkait dengan pembatal wudu. Para ulama berbeda pendapat dalam penafsirannya, apakah lamastumun nisa itu artinya adalah menyentuh wanita. Yang mengartikan menyentuh wanita, maka sebagaimana pendapat dalam mazhab Syafi'i, dia membatalkan wudu. Tapi ada yang mengartikan bahwa lamastumun nisa di sini adalah berjima. Berjima, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sering menyebutkan kata-kata jima atau makna jima dengan ungkapan-ungkapan kiasan. Dengan ungkapan-ungkapan kiasan, kadang disebut dengan istilah mubasyarah. Mubasyarah ya sebenarnya semacam berjumpa, akan tapi yang dimaksud adalah berjima. Begitu ya, sama seperti di sini lamas artinya menyentuh. Dari kata bahasa menyentuh, tapi dalam Al-Quran memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan makna jima dengan bahasa atau ungkapan atau redaksi yang menggunakan bahasa kiasan. Ya, wallahu a'lam. Ya, sehingga ada yang mengatakan bahwa yang lebih hati-hati adalah mazhab Syafi'i, akan tapi yang cukup kuat dalil dan argumentasinya adalah mazhab Maliki dan Hambali yang mengambil jalan pertengahan, yaitu apabila menyentuh diiringi dengan syahwat maka dia membatalkan wudu, apabila tidak diiringi dengan syahwat maka dia tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Kemudian hadis berikutnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Jika salah seorang dari kalian mendapati fi batnihi syai'an, dalam perutnya sesuatu. Ya, dia mendapati perutnya ada sesuatu. Serasa-rasa dirasakan ada apakah yang keluar, apakah keluar angin, keluar cairan dan semacamnya. Fa'ashkala alaihi, lalu dia merasa bingung atau ragu. Akhraja minhu syai'un, apakah keluar darinya sesuatu amla atau tidak. Kadang-kadang sering kita mengalami lagi sholat seperti ada bunyi di perut kita, gitu ya, seakan-akan keluar angin atau keluar cairan.
Maka kata Rasulullah, fala yakhrujanna minal masjid, janganlah dia keluar dari masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengarkan suara atau mendapati baunya. Akhrajahu Muslim. Ya, ini juga hadis ini secara singkat disimpulkan sebagai penguat bahwa segala sesuatu yang keluar dari tubuh atau kubur, baik cairan atau angin, maka itu membatalkan wudu. Akan tapi masalahnya adalah kalau tarafnya masih ragu-ragu, apakah keluar angin atau tidak, keluar cairan atau tidak, maka kata Rasulullah, jangan keluar dari masjid. Maksudnya jangan batalkan sholatnya. Berarti pemahamannya tidak dianggap membatalkan wudu. Jadi ini ada satu masalah dalam bab bersuci, yaitu masalah was-was yang sering menghinggapi diri seseorang. Dalam ibadah bersuci ini, satu perkara yang diingatkan oleh para ulama, jangan menjadikan perasaan was-was itu sebagai patokan untuk menyimpulkan hukum. Justru yang dijadikan kaidah para ulama, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Perkara yang yakin tidak dihilangkan dengan perkara yang meragukan. Maka kalau ada keraguan-raguan sementara ada yang meyakinkan, ambil yang yakin. Ya, kita sudah berwudu dari rumah sampai masjid kita ragu apakah batal atau belum, maka yang kita ambil yang yakin, karena berwudunya itu yakin, ragunya itu batal. Ya, maka tidak kita ambil yang meragukan. Ya, sama kita berwudu kadang suka ada keraguan, tadi ketinggalan enggak ya? Kalau masih ragu sudah, jangan kita ikuti. Sebab kalau itu kita ikuti akan jadi kebiasaan. Dan itu yang kadang terjadi pada sebagian orang. Kalau takbir dia sholat ragu, dia takbir lagi. Ya. Imam udah mau rukuk masih takbir aja. Ya. Diliputi keraguan. Sudah cukup kita takbir, kita yakini sudah selesai, diterima. Begitu. Jangan kita diliputi oleh keraguan. Lain halnya kalau ragunya belum berwudu. Tadi belum berwudu dari rumah. Kemudian kita ragu, udah berwudu atau belum? Berarti aslinya belum berwudu. Tapi kalau ragunya batal atau tidak, maka kembali kepada kaidah asalnya bahwa dia sudah berwudu. Ya, sudah berwudu. Ya, jadi kesimpulannya kecuali kalau dia yakin batal wudunya. Oh, tadi sudah. Ya, di sini Rasulullah sebutkan kecuali kalau mendengar suara atau mencium bau. Ini hanya untuk menjelaskan kepastian saja. Walaupun tidak mendengar suara, walaupun tidak bau, tapi dia yakin keluar, yakin dia tahu keluar, berarti batal memang wudunya. Nah, kalau batal, pemahamannya adalah dia harus selesaikan sholatnya atau berhenti dari sholatnya. Jangan diteruskan, nggak enak, malu. Saya ikuti aja sampai salam deh, ntar saya sholat lagi. Itu nggak boleh. Sholat dalam keadaan tidak berwudu tidak boleh. Dia harus berhenti sholatnya. Apakah dia tunggu di situ sampai selesai sholat atau bagusnya dia keluar, tidak masalah. Walaupun dia melewati orang yang sholat dalam sholat berjamaah misalnya, dia batal wudunya, maka dia keluar begitu saja. Kemudian dia lewati orang barisan sholat berjamaah, tidak masalah. Begitu ya. Sebab dalam sholat berjamaah yang menjadi sutra adalah sutranya imam. Ya. Baik, para hadirin sekalian, itu barangkali kajian kita hadis-hadis terkait dengan bab nawaqidul wudu. Masih ada lagi beberapa hadis lain, nanti insyaallah akan kita lanjutkan.